Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu ayyakuna makhfiyan hajatahu la yaksurul bassa wasyakwa aw yakuna min ahlil muru'ah imman zabat ni'matuhu wa baqiyat adatuhu wa huwa yata'ayyasu fi jalbabil jilbabil ta'ammul. Qala ta'ala yahmujahil aghniya minat ta'afuf ta'rifu simahum la yasuluna sa'ilhaba ay la yulihuna fi su'ali anum aghniya biyaqinim a'izzata basiri bisobri. Hadirin sekalian, kita masih bicara masalah zakat. Orang yang menerima zakat, kemarin ada asnaf, ada 8 macam ya. Pertama, fuqara masakin, amilin gharimin mu'allaq, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Ada 8 macam mustahik yang berhak menerima zakat. Dan di dalam 8 macam itu ada kriterianya lagi, ada syarat-syaratnya, ada 6 macam yang harus kita perhatikan orang itu di dalam menerima zakat. Pertama, ayat tubal atqiya, adalah kita berikan kepada orang yang takwa. Artinya orang itu ya sholat segala macam dah kerjain. Yang kedua, ayyakun ahlil ilmi khosoh, orang itu punya ilmu, ya bukan alim banget enggak lah, yang penting dia ngerti cara bekerja, cara sholat, cara bergaul dan lain-lain ngerti. Baik itu bergaul pada bini, bergaul pada orang dan lain-lain, itu ada ilmunya kan ya, yang ngerti. Yang ketiga, ayyakun shadiqan fi taqwa. 4, orang itu benar-benar takwanya, bertauhid, dan dia harus berpikir bahwa dia terima zakat bukan dari orang yang berikan, itu semata dari Allah Subhanahu. Manusia sebagai fasilitas saja ya enggak. Sini kan diandalkan pada RT RW itu ya. Dia harus berkata artinya bahwa ini zakat dari Allah melalui siapa. Itu jangan kata bau-bau dari RT sudah berdekat. Itu jangan demikian, itu tauhidnya salah. Nafil haqiqah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai fasilitator aja, sebagai perantara. Ar-rabi ayyakuna mukhfiyan hajatahu. Yang keempat, bahwa adalah itu mukhfiyan, menyembunyikan kebutuhannya. Rasul bas wa syakwa, enggak banyak mencari minta dan enggak banyak ngeluh. Walaupun dia orang miskin enggak kelihatan, cuma tenang. Ya kelihatannya dianggap dia enak-enak aja bocah, dia mah susah banget ya. Kenapa enggak pernah ngeluh? Ya kagak, ya kali berantem anak bini negara enggak pernah anak bini berantem. Tenang gitu. Itu misinya begitu bagus tuh, ya. Bukan tarung bulan merah suruh nyari duit. Si anu bisa masuk enggak bisa. Nyolong apa? Ya Allah. Yang misalnya itu kebangetan tuh ya. Itu misinya begitu yang kasih zakat itu mah ya. Tukang ngeluh dan tukang bangkit segala macam. Jangan. Ini makhfiyan aja. Jadi enggak banyak minta, enggak banyak ngeluh. Aw yakuna min ahli muru'ah, min madawat yang itu. Atau ada termasuk orang yang marwahnya bagus. Itu nanti kelihatan, walaupun dia orang susah, kelihatannya tenang, ya enggak. Matanya rukun sama anak, sama bini, sama tetangga. Udah susah banget. Kalau kita sedikit tapi dia rumah tenang. Nah, aja itu yang begitu, miskin yang bagus. Bahwa ta'ayasu fil jibak jalbab tahammul, dia itu hidup dalam
menutupi tanggungan. Artinya apa? Walaupun dia susah tapi nggak kelihatan susah. Karena nggak pernah ngeluh yang sama tangga, nggak pernah ribut sekali, nyebrang nggak dapet berantem. Tenang aja, ya ada ya masak enggak ya udah neng kita puasa aja, kalau cakep gitu. Bisa gitu begitu. Nggak makan dia nggak makan asal kenyang. Dari mana aja? Ya udah kita puasa aja bisa gitu. Cakep yang begitu tuh. Miskinnya begitu ya. Itu yang begitu kita beliin zakat itu, pahalanya gedean. Allah Ta'ala ya mujahidu al-niyal. Allah berfirman mereka menyangka bahwa itu orang kaya. Berarti itu orang miskin. Taruh di sini oleh mereka itu tahu tandanya itu mereka nggak pernah nanya, nggak minta ilhaba, apa merede, nggak pernah datang panitia besok jangan lupa ya bisa berdiri zakat, jangan lupa besok berdua nggak pakai. Ya nggak begitu kan, kita kan nggak pakai begitu kan udah jatahnya ya nggak. Jadi nggak neko-neko dan gitu. Ayolah yulhuna bisual. Mereka itu enggak yulhin itu neko-neko, artinya nggak merede kalau minta. Kenapa? Li'annahum aghnia biyakinihim. Karena mereka beryakinan dia itu termasuk orang kaya. Ya, kita masih mampu seharian hidup. Besok hari lagi gimana kelah ya enggak? Kita ikhtiar. Jangan terlalu banyak ngeluh sama tetangga kayak malu ya kan. Itu misinya begitu yang bagus. Aizzatu bisabrihim, dia merasa mulia dengan sabar mereka. Karena kalau misalnya orang itu sabar dalam mencari rezeki sampai payah banget, itu pahala gede banget. Susah buat nyari 2 liter susah. Iya nggak dapat itu. Nah itu termasuk pahalanya besar. Orang yang berusaha, orang miskin tapi nggak pernah, tapi usaha ya dapat tinggi susah, itu juga pahalanya gede. Nggak pernah ngeluh. Tuhan apa gue begini kamu. Wahada yang bagi ayat kebabil pasti an alidin beli mahallatin. Inilah yang harus kita cari, kita teliti. Orang pakainya beginilah yang kita utamakan. Orang miskin beginilah kita utama. Kalau banyak gedean kebanyakan lah. Misalnya itu 5 liter kasih. Basawabu sarfil ma'ruf ilaihim ab'afu ma yusrifu ilal muhajirin biswal. Pahala kita memberikan kepada orang yang semacam tadi itu ab'af berlipat ganda dibanding orang yang muhajirin yang pergi mana-mana minta, sono minta, sini minta, itu pahalanya dikit. Kan kadang-kadang baru kita bermual macam pada nyari itu kita berikan pahala dikit, mendingan orang yang tenang di rumah ya. Artinya yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah itu, alhamdulillah itu pahalanya ketimbang kepada orang yang berdagang atau nyari sono nyari sini. Berarti pahalanya lebih baik pada orang yang ya tenang di rumah, yang nggak pernah ngeluh, nggak segala macam udah berikan. Susah kita nyari yang gitu ya. Al-khamsatu ayyakuna muayyalan aw mahbusan bimaradin. Yang kelima adalah itu sakit karena sakit ya. Artinya susahnya karena sakit. Atau bisa bilang asbab atau sebab banyak stroke dan segala macam-macamnya enggak. Ayujadu fi ma'na qouli azza wajalla lil ladina usiru sabilillah. Bagi orang fakir yang tertahan di dalam sabilillah. Jadi orang yang lagi sakit itu kita utamakan, orang miskin udah miskin sakit lagi itu kita utama. Perlu kita ya lebih indah ya gitu ya enggak. Karena betul mereka itu sangat mengharap ya, bukan sekedar makan, perlu berobat kalau itu mah ya. Jangan maksusul janah. Kenapa? Karena mereka istilahnya sebagai berita burung sayapnya udah terputus, potong, ada usahanya udah nggak ada. Yang satu kan nggak berusaha ya nggak. Yang mau dagang nggak bisa, mau jalan kagak bisa.
Itu. Muqayyidul atraf dan juga terikat kakinya. Artinya itulah ibarat burung udah sayapnya kagak, ikat itu nggak apa-apain. Itu yang kita utamakan dan kita memberikan itu. Bahadil asbab kan Umar radhiyallahu yu'ti ahlul bait. Oleh sebab itu, karena sebab penyakit inilah tidak Umar memberikan ahlul bait. Ahlul bait kan luar negeri nggak boleh ya, karena orang susah, pencarian udah kagak ada, setruk dan lain-lain, diberikan itu. Minal ghanim al-asraf. Jadi diberikan ghanimah ya, dari yang 10 tadi. Kan keluarga Nabi yang ada menerima yang 10. Ghanimah itu dibagi-bagi nanti ya. Ada di Banu Hasyim juga boleh menerima ghanimah. Wa kana wasallam yutil atau ala miqdaril ailah. Dan ada Nabi Muhammad SAW memberikan pemberian itu sekedar kesusahan orang itu. Dilihat, kalau orang susah banget ya dikasih banyakkan. Asal sederhana, kita kendaraan itu enggak di sini. Hah? Di sini biasa bagaimana cara itu? Disamain. Ini kalau berikan Samain guru. Apakah dilihat keluarganya banyak kan itu? Sama. Enggak. Mau orang sekandang 2 meter juga gitu. Ya bisa anaknya beda 8 kalau apa enggak. Kalau ada orang baik udah bisa menjadilah ditingkatin dia enggak. Ya RW kan tahu, RW kan tahu siapa banyak susah banget kampung. Bisa dilebihin sedikit karena dia benar butuh ya enggak? Janda jangan lebihin. Janda lebihin. Enggak apa-apa. RT itu. Wasuila Umar wa anhu an jahdil bala. Umar ditanya, siapa sih orang yang paling susah? Paling dapat betul cobaan siapa? Kata Umar, kasratul iyal wa qillatul mal. Orang yang banyak keluarganya, duitnya dikit. Benar. Anak ada 8, bedul 10. Dagangan temang dagang. Ya angul dia kalau mobilan. Ini ya tiap misal dengan telur itu namanya yang di sekolahan misalnya gitu. Tahu gulung. Hah? Tahu gulung. Tahu segala macam. Tahu bulat. Tahu bulat mah orangnya kesini. Ya, itu kan mesti dapat dia nggak. Ini keluarganya banyak. Tidak ada kan. Kata saya nomor itu. Itu termasuk kasratul iya, wakilatul mal. Keluarganya banyak tapi hartanya di sian yang gitu ya. Yang terakhir as-sadisah yang ke-6. Syarat orang di masyarakat ayyakun wal aqarib. Pertama kita lakukan kerabat. Apa kerabat? Yang dekat. Ponakan kita susah banget kasih. Kita berikan enggak apa-apa ya enggak? Kalau jauh orangnya anterin. Bagaimana? Ya di mana-mana gitu ponakan kita. Ya kan bisa dianterin ke sana. Bisa kan bisa transfer. Wa zawil arham dan zawil arham. Kalau udah misalnya mindonan ya enggak? Itu orang udah gak dapat baris kan ya, itu arham namanya. Seperti kalau misalnya kalau zawil arham kan misalnya Bang Liman itu zawil arham agak bolot kan dia udah dapat baris kan. Zawil arham namanya itu ya. Itu kita utamakan begitu tuh ya. Fatakun saudaraku wasilatan. Jadilah saudara itu wasilah untuk perantara wasilaturrahim, silaturahim. Jadi kita berikan sedekah, kita dapat silaturahim dari arham. Jadi mas ini kakaknya nggak apa-apa ini mah, dapat ini, ya enggak? Kakak ini nggak apa-apa ini mah, karena memang dari kurban kan berarti kan yang dibutuh ya enggak? Kasih zakat saudara kita, abang kita susah, kita berikan apa ya enggak? Dia minta mau orang malu segala macam, kita ada berikan. Ya. Wapi silaturahmi minasawab malusok. Karena di dalam silaturahmi pahalanya enggak terhingga. Banyak banget pahala silaturahmi. Dilakukan aroda ayam asa zaman aroda. Apa itu? Ayub satu riwayat paling kepala surah ini.
siapa orang yang ingin rezekinya luas dan umur panjang, banyak silaturahmi, menyambung. Kita bukan menyambung, kita masih menjalin. Karena yang namanya nyambung udah putus. Orang yang kita putusin sekali itu, ulang tahun kita marah, kita cacat silaturahmi. Ya kalau begitu nggak bisa, yang penting kita jalin dah yang ada. Qala Ali radhiyallahu anhu la an asila akhon min ikhwani bidil hamin uhibbu ilayya min an asala bisir dirhaman. Sayyidina Ali berkata, demi aku bersilaturahmi kepada saudara 1 dirham itu lebih baik daripada saya ngeluarin zakat pada orang 20 dirham. Ya. Ya. Silaturahmi kepada saudara dirham. 1 dirham taruhkan 100 juta dah. Kita mau silaturahmi pada saudara kita 1 juta. Itu lebih baik ketimbang kita sedekah 20 juta orang lain. Nah nilai silaturahmi tadi ya. Makanya Zul Qurba itu harus ini terutamakan cari saudara kita yang mana kira-kira ya. Ya kata misalnya kita ada 6 orang ya udah kita bagi sisihkan di sana. Kalau ada infaknya ya apanya tuh boleh. Kata si Nabi begitu. Aku lebih suka bersilaturahmi pada saudara 1 dirham daripada kita berikan sedekah 20 dirham. Sedekah itu 20 dirham kan banyak. Tapi pahalanya lebih tentu 1 dirham pada untuk silaturahmi pada saudara. Nilai dari silaturahminya bukan sedekahnya ya. Wal asdiqa dan juga asdiqa teman dekat. Wa ikhwanil khair aidan yuqaddamun ala ma'al. Kama yuqaddamul aqwarib. Juga teman-teman yang baik. Kita utamakan teman kita yang baik, orang yang baik. Ya enggak dia susah, lah udah kita cari di mana bersilaturahmi sambil kita berikan ya hadiah apalah ya itu. Silaturahmi. Yuqaddamun diutamakan, dia didahulukan. Al-ajar daripada orang yang lain. Paling maka peliharalah ini kenyataan adalah yang sangat tidak masalah. Nah besok ya kita tingkatkan cara distributor zakat bagaimana caranya ya. Ya kita teliti kamu kita yang susah banget kira-kira beberapa orang itu boleh kita lebihin apalagi dia yang banyak buat dia anunya ya orangnya baik, sholatnya rajin segala macam itu boleh kita lebihin dikit dah. Jangan disamain daripada orang yang biasa. Walaupun dia ngasihnya dikit dia menjaga. Badinya sifatul matlubah, sifat inilah yang dituntut. Artinya sifat-sifat yang baik tadi harus kita utamakan. Walaupun likuli sifatin darajat. Dan setiap sifat ada derajatnya, ya, ada tingkatannya. Yang bagi ayat dua a'la, maksudnya kita mencari yang lebih tinggi. Artinya kita bersedekah kepada keluarga baik juga ya. Dan kepada teman-teman yang baik itu juga bagus ya. Ya di samping walaupun bukan saudara tapi teman orang baik itu bagus. Bin wajada min jami jumlatin min sifat bayal zakirah al-kubra. Kalau kita dapat dalam jumlah ini itu merupakan simpanan kita. Jadi hadiah yang kita berikan itu merupakan invest kita di akhirat nanti. Sedekah yang kita berikan kepada keluarga orang itu merupakan invest kita. Ya jariyah juga termasuk invest. Itulah harta kita yang benar ya enggak? Yang kita tunggangin, yang kita belum tentu itu. Tapi yang kita bersedekahkan, kita jadikan itulah yang mutlak supaya harta kita yang akan menikmati nanti hari kiamat ya akhirat ya. Kalau yang lebar yang dunia ngablak belum tentu ya kan? Makanya jangan pelit-pelit bersedekah pada rezeki gitu. Masarifuz zakah wa asmaul wallahu a'lam. Itulah hadis sekalian. Nanti siapa yang berhak menerima zakat ya mudah-mudahan kita bisa lebih teliti dia kita mendistribusikan sedekah zakat perintah ya. Kita cari ya kan RT tahu siapa yang susah banget kelihatannya ya diutamakanlah
Ya. Jangan disamakan kalau bisa ya, lebihin sedikit karena memang kebutuhan dia lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.